Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallah wa tibai rasulihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bimuradih, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selamanya sampai mati ada dalam hidayah dan taufik Allah, ada dalam kekuatan Allah untuk bisa selalu mengingat Allah, untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah, untuk bisa selalu ibadah yang baik kepada Allah, dan untuk bisa selalu mencintai, mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW sampai akhir nanti. Kita semua mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari kiamat nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW dan mendapat syafaatnya, dan juga kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Allah, menikmati nikmat yang kekal yang Allah janjikan. Bahkan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan puncak kenikmatan di akhirat, yaitu bisa melihat zat Allah yang maha indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata lah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang isi sabdanya lau mutti qabli lagossaltuki al haditha rawu Ahmad wa Ibnu Majahin wa Sahih Ibnu Hibban. Ya, artinya kurang lebih laumuti, seandainya engkau meninggal, qabli sebelumku, lagos salatuki sungguh aku akan memandikanmu. Jadi akan memandikanmu. Al hadis rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam saranya fihi dilalatun ala anna lirrijali ayyasila zaujatahu wa huwa qaul jumhuri. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa suami istri boleh memandikan istrinya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Jadi Rasul berkata kepada ibunda Aisyah, dipahami ibunda Aisyah terlebih dahulu meninggal, maka Rasul yang akan memandikannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menunjukkan bahwa lelaki atau suami dapat memandikan mayit istrinya, itu istrinya. Kuno sanes mateke mun istrinya istri deui gitu nya, dengan mah namun pamoget deui. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha, dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya,
Ana Fatimah, sesungguhnya ibunda Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Awasat, beliau pernah berwasiat. Isi wasiatnya ayaghsilaha Aliun radhiyallahu anhu. Ya. Ibunda Fatimah berwasiat agar kalau beliau meninggal agar dimandikan oleh Sayyidina Ali sebagai suaminya. Nah, itu rawahu ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan ke Imam Darqutni. Ada ya dulu alamat dalam hadisul awal. Nah, ini hadis searti ya dengan hadis yang pertama yang tadi gitu. Jadi hadis ini searti dengan hadis sebelumnya. Ya. Perkataan Ibunda Fatimah. Siti Fatimah itu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ayat ditanya Nabi Handi, jadi ayat masih nih tabu sama. Selanjutnya wa'an Buraidata, dari Buraidah fi kissatil Gomidiyah, dalam kisah Gomidiyah, allati amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh birajmiha agar meranjam itu Gomidiyah, fi zina, karena dia melakukan zina. Jadi kasusnya kisah tentang wanita Gomidiyah. Nah, wanita tersebut pernah melakukan zina, ya, maka Rasul menyuruh kepada para sahabat akan merajam dia. Nah, rajam itu dilempari batunya sampai meninggal. Itu ini jinanya jinah muhsan. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rawi, ya, kata Buraidah, summa amaro, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh biha fasulliya alaiha. Nah, kemudian Nabi memerintahkan agar wanita itu ya fasulliya alaiha, agar disalatkan. Jadi setelah mati itu, setelah dirajam sampai matinya. Nah, setelah mati fasulliya alaiha, agar wanita tersebut disalatkan. Waduh pinat. Nah, setelah disalatkan harus dimakamkan. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Bihi dalilun ala annahu yusalla ala man kutila bihaddin. Nah, bihaddin. Jadi hadis ini sebagai dalil, ya. Jadi mayit yang meninggal sebab menjalankan hukuman rajam masih harus disalatkan karena dia orang yang beriman. Itunya bagus, itunya menyadari dan mengakui kesalahan itu. Nah, ini kasusnya adalah jinah muhsan, ya. Jinah muhsan itu adalah yang sudah bersuami istri, karena jinah itu ada dua, ada jinah muhsan, ada jinah ghair muhsan, ya. Kalau jinah muhsan pelakunya yang sudah bersuami istri. Nah, banyak pemain kasusnya itu. Nah, ada lagi jinah ghair muhsan. Kalau jinah ghair muhsan pelakunya adalah pemuda dan pemudi. Nah, sanksinya adalah dicambuk 100 kali cambukan itu. Ini dalilnya di dalam surah An-Nur, ya, ayat 2. Nah, di surah An-Nur ayat 2. Nah, gitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azaniyatu azani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya adalah azaniyatu, perempuan yang zina, wazani, dan laki-laki yang zina, fajlidu, maka harus mendera kamu sekalian, kula wahidin, masing-masing minhuma, dari perempuan dan laki-laki yang melakukan zina, ya. Berapa kali dideranya, dicambuknya? Mi'ata jaldatan, mi'ah 100, jaldatan cambukan, jadi 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama, yakni hukum Allah. Itu aturan itu lagi karunya ya ulah jebrede gitu, ayat tas di ketuk paluku hakimah gitu, ayah lah sidang Pak gitu.